Alat dan bahannya ada pisang, pepaya, tape, kemudian ada 2 toples, 1 toples yang berisi lalat buah yang sudah saya tangkap. Kemudian ada tisu, ada plastik, ada pisau, dan ada tabel untuk pengamatan. Menangkap lalat buah. Lalat buah merupakan sejenis lalat yang ukurannya jauh lebih kecil dari lalat rumah. Lalat buah biasanya banyak ditemukan di tempat sampah. Mereka bisa berkerumun pada buah-buahan yang membusuk di tong sampah. Mungkin karena itulah disebut lalat buah. Untuk menangkapnya, langkah yang pertama, persiapkan botol selai dan tutupnya serta kantong plastik besar. Pergilah ke tempat di mana terdapat tong sampah atau tumpukan sampah. Setelah sampai di tempat wadah, kembangkanlah kantong plastik besar dengan mulut plastik terbuka lebar dan Anda pegang pada pangkalnya. Kemudian arahkan mulut plastik ke mulut tong sampah terbuka dan buatlah kejutan dengan cara memukul atau mengguncang-guncang tong sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari. Pada praktikum kali ini dengan judul Praktikum Pertumbuhan dan Perkembangan Hewan, tujuan praktikum saya adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah atau Drosophila sp dari telur sampai imago atau dewasa, kemudian mengetahui lamanya siklus hidup pada lalat buah. Nah, di sini saya sudah menyediakan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada tape, kemudian ada lalat buah yang sudah saya tangkap di dalam toples ini. Kemudian ada 2 botol toples yang akan saya buat lalat di sini perkembangannya. Selanjutnya ada pisang dan pepaya. Kemudian ada tisu atau kertas saring, pisau, tabel pengamatan, dan ini ada minyak makan. Selanjutnya yang pertama, saya campurkan tape ini ke dalam bahannya. Ada pepaya, ada pisang. Kemudian saya aduk-aduk untuk membuat medium lalat buah. Kan gue tempel itu nggak apa-apa. Iya. Itu loh kayaknya itu sekarang enggak. Yang lagi gini nih. Kan. Itu salah. Kemudian saya tambahkan sendok makannya 2 sendok. Salah. Setelah mediumnya tercampur rata, kemudian kita masukkan ke dalam toples ini. Durasinya udah jalan. Kak, wes udah dinda di gede arep cilik kerpane pas. Ya kasih lah. Selanjutnya toples yang kedua. Selanjutnya kita ngambil kertas tisu atau kertas saring, kita masukkan ke dalam toplesnya. Satu lagi. Nah, setelah sudah jadi mediumnya, selanjutnya kita akan mengkultur lalat buahnya.
Masukkan lalat buah yang terperangkap dalam plastik tadi dengan hati-hati ke dalam botol kultur. Pekerjaannya agak sulit dan mintalah bantuan teman jika kita mengalami kesulitan. Setelah tampak terbius, tumpahkanlah di atas selai kertas. Hati-hati jangan sampai terendam atau terkena medium, jadi sebaiknya diletakkan di atas kertas saring. Biasanya dalam waktu lebih kurang 5 menit lalat-lalat buah akan siuman. Sebelum lalat buah siuman, tutuplah botol kultur dengan plastik dan ikatlah dengan karet gelang. Tusuk-tusuklah tutup plastik dengan jarum pentul agar ventilasinya baik. Tempatkanlah botol kultur di tempat yang teduh dan aman. Amati, biarkan setiap pagi dan sore hari secara teratur. Misalnya setiap jam pagi, jam 8 WIB dan jam sore, yaitu jam 6. Pengamatan meliputi kapan timbul telurnya, larvanya, pupa berubah warna, dan keluarnya lalat dewasa atau yang disebut imago. Matikan. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, yaitu dimulai dari tanggal 23 April 2026 dengan mengamati pertumbuhan dan perkembangan siklus hidup lalat buah Drosophila sp dari telur sampai imago. Pengamatan dilakukan selama 2 kali sehari selama 11 hari setiap pagi dan sore, di mana lalat buah disimpan dalam botol selai yang sudah ada makanannya, kemudian diletakkan di ruangan yang teduh. Pada hari ke-1, tubuh lalat tetap warna kuning kecoklatan, dan di hari kedua mulai ada bercak putih yang tidak lain itu adalah telur. Kemudian di hari ketiga bercak putih atau telur berubah menjadi larva yang berwarna putih, bersegmen dan mirip dengan belatung, tetapi bentuknya sangat kecil. Proses ini terjadi sampai hari keempat, dan di hari kelima larva mulai bergerak aktif ditandai dengan tubuhnya yang menggeliat. Tubuh bergerak semakin aktif dengan merayap ke atas toples dan ukurannya bertambah besar. Pada hari ke-6 bentuknya hampir menyerupai pupa, di mana tubuhnya mulai memendek, berwarna putih dan sudah tidak bergerak lagi, bahkan diam. Di hari ke-7 dan 8 sudah mencapai fase pupa, warnanya berubah menjadi putih kecoklatan, masih terlihat diam, dan segmen tubuhnya mulai terlihat jelas. Pada hari ke-9 lalat buah mulai menyerupai bentuk Drosophila sp atau seperti induknya dahulu, tapi ukuran kecil dan sayapnya belum terbentang. Di hari ke-10 dan ke-11 sudah menjadi imago atau lalat dewasa yang siap untuk dilepas dari botol dan siap untuk terbang. Kesimpulan praktikum ini adalah bahwa lalat buah adalah serangga yang mudah berkembang biak. Dari satu perkawinan saja dapat dihasilkan ratusan keturunan, dan generasi yang baru dapat dikembangbiakkan setiap 2 minggu. Tahapan fase daur hidup Drosophila sp adalah telur akan berubah menjadi larva instar 1, kemudian menjadi larva instar 2, kemudian larva instar 3, prepupa berubah menjadi pupa berubah menjadi imago atau lalat dewasa. Terima kasih. Jadi pertanyaannya, pada hari keberapa lalat buah meletakkan telur-telurnya? Jawabannya, lalat buah meletakkan telur-telurnya pada hari kedua. Pertanyaan kedua, pada hari keberapa pupa dan lalat dewasa terjadi? Pupa terbentuk pada hari ke-7 dan ke-8.